Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Miswa malam ini. Ini Saturday night tapi mau buat isi konten sebentar mumpung ada kesempatan waktu. Semoga apa yang diceritakan bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Nah, hal apa yang ingin dibagi pada malam hari ini di special occasion yang insya Allah bisa memberi penambahan ilmu buat kita bersama. Ada dua hal yang ingin disampaikan mengenai pengalaman. Apa sih pentingnya pengalaman dan apa sih pentingnya kebiasaan atau pembiasaan? Nah, terkait dengan perihal pembelajaran, dua hal ini merupakan kunci utama untuk bisa memiliki kualitas pengajaran dan juga kualitas komunikasi yang baik. Jadi ada dua keterkaitan dalam penjelasan saya malam ini. Nah, apa itu? Yaitu terkait juga dengan pengajaran dan kedua terkait juga dengan public speaking atau kemampuan berkomunikasi di depan publik. Nah, dua hal ini sangat terkait, yaitu seorang pengajar juga harus menguasai public speaking dan seorang yang menguasai public speaking yang baik juga bisa membantu untuk mendukung kualitas pembelajaran apabila seseorang itu adalah pengajar. Well, back again. Jadi apa sih sebetulnya topik yang mau diceritakan sama Miswa malam ini? Nah, ceritanya adalah tentang pengulangan, pembiasaan, dan pengalaman. Ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana sih untuk mengontrol gugup ketika mengajar dan bagaimana sih untuk menghilangkan rasa takut ketika mengajar. Ada juga yang mempertanyakan bagaimana untuk memotivasi siswa supaya menyukai pembelajaran yang kita ajarkan. Oke, untuk yang pertama, untuk masalah confidence ataupun percaya diri bagi seorang pengajar, seperti di awal sudah saya sampaikan tentang pengalaman dan pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Di samping materi yang sudah disiapkan, penguasaan materi dan penguasaan kelas juga butuh pengalaman. Artinya orang yang semakin berpengalaman dan terus belajar, maka akan semakin baik kualitas pengajarannya dan akan semakin meningkat kualitas percaya diri dalam mengajar. Nah, lantas bagaimana seandainya kita masih pembelajar baru dalam hal pengajaran ini maksudnya ya, bukan pembelajar berarti maknanya siswa atau mahasiswa. Ketika para fresh graduate atau yang baru-baru mulai mengajar yang masih mungkin mahasiswa di pertengahan tahun, artinya dalam jangka S1 itu ada 4 tahun, mungkin ada sekitar di semester ketiga ataupun di semester kelima yang sudah mulai mengajar, atau bahkan yang fresh graduate yang barusan tamat mengajar dan belum berpengalaman. Lantas harus seperti apa? Let's say satu pembahasan yang pernah dipelajari pada waktu materi pengajaran di pertemuan kedua di mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris dasar, bahwasannya ada konsep learning by doing. Learning by doing. Jadi bukan hanya diterapkan untuk siswa, tapi juga diterapkan untuk seorang guru. Artinya ketika mengajar kita tetap melakukan observasi keadaan pembelajaran, observasi bagaimana respon-respon siswa. Apabila kita menempatkan seperti ini, siswanya akan seperti apa. Ketika kita melontarkan ucapan seperti ini, maka responnya seperti apa. Dan ketika seorang guru bersikap begini, responnya seperti apa. Jadi learning by doing. Artinya setiap pengalaman dalam proses pembelajaran itu tetap menjadi hasil yang luar biasa untuk kita sebagai bahan pembelajaran. Jadi
disebut dengan pembelajaran. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang saling sinkron, tidak hanya satu. Apabila pengajaran berarti datangnya hanya dari guru, tapi kalau pembelajaran, ingat, ada proses pembelajaran, ada gurunya, ada murid sebagai siswa atau peserta didik, dan ada materi serta beberapa aspek yang tercakup dalam materi seperti teknik, metode, media, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pembelajaran. Jadi saling keterkaitan. Harus dibedakan apakah itu pembelajaran, apa itu pengajaran. Seorang guru yang profesional sudah pasti dia akan mengobservasi setiap proses pembelajaran. Back again, Miss, materi kita adalah tentang pengajaran bahasa Inggris. Kenapa kita membahasnya terlalu luas? Pengajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran, namun tetap dalam konsep pengajaran, sama seperti beberapa mata pelajaran yang lainnya juga. Cuma satu hal yang harus ditekan di sini, bahwa bahasa Inggris itu adalah dalam tanda kutip mata pelajaran yang fokus dalam pembelajaran bahasa. Bahasa terkait dengan apa? Komunikasi. Jadi dia tidak hanya afektif, pengajaran yang mendasari dalam intelijensi atau intelektual seperti teoretikal, tapi karena dia terkait dengan bahasa, maka bahasa itu harus diikut sertakan dalam berkomunikasi, bertindak berkomunikasi. Artinya ketika menuturkan pengajaran bahasa itu dan melakukan proses pembelajaran bersama siswa, maka kita harus melakukannya dengan praktek langsung supaya pembelajaran itu lebih natural dan terasa ringan. Jadi siswa tidak kita bebani dengan teori-teori yang lebih banyak, yang kebanyakan sudah terjadi di zaman awal-awal pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Artinya banyak pola pengajaran bahasa Inggris itu yang senantiasa dimulai dengan writing. Dan lagi setiap video pembelajaran saya untuk pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar harus ditekankan dan digarisbawahi bahwa kita tidak memulai pengajaran dari writing. Camkan itu baik-baik supaya tidak keliru, supaya makin maksimal. Oke? Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan singkat kali ini. Artinya, jangan berkecil hati ketika masih mengalami banyak kesulitan terkait dengan nervous, yaitu rasa gugup, rasa tidak tenang, tidak nyaman ketika mengajar, suka panik, bagaimana supaya siswa itu bisa memahami, kemudian bagaimana siswa itu supaya bisa menyukai kita, menyukai materi yang kita ajarkan. Kembali lagi yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, nomor 1, gurunya dulu. Gurunya harus menyukai bahasa Inggris. Gurunya harus maksimal dalam menguasai materi bahasa Inggris. Kemudian, rasa suka yang dimiliki gurunya akan dapat ditularkan ke siswa. Namun apabila gurunya sendiri sudah menolak dalam pikiran dan jiwa, bagaimana bisa menularkannya kepada siswa? Tentu akan sulit terkoneksi. Jadi begitu juga dengan siswa, walaupun kita tidak terlihat seperti ada wayar dalam listrik di rumah kita misalkan, atau komunikasi via telepon yang tidak ada nampak bentuk jaringannya, namun dalam pengajaran itu tetap ada hubungan antara guru dan murid. Jadi apa yang dipikirkan guru, apa yang dirasakan guru juga akan dirasakan murid. Kalau gurunya ketika mengajar bahasa Inggris begitu percaya diri, begitu optimis, begitu mencintai muridnya, begitu mencintai bahasa Inggris pula, maka siswanya juga akan menyukai bahasa Inggris. Lantas bagaimana tahapan awalnya? Tahapan awalnya itu harus dimulai dengan teladan, imitating. You should be as the actor. You should be as the central model. Jadi kita harus menjadi trend centernya. Kita harus menirukan seperti apa? Menunjukkan bahasa Inggris itu menyenangkan, bahasa Inggris itu mudah. Maka ajak mereka untuk melakukannya dengan arti
artikulasi. Lafalkan, ucapkan dengan penuh kesadaran. Jadi tidak hanya drill, tidak dalam bentuk drill seperti rapalan yang mereka tidak paham makna. Jadi seperti mengajarkan color, harus kita memberi pengujian-pengujian itu dalam bentuk game misalnya. Jadi ini warna apa? Seperti misalkan layar di balik saya ini adalah gorden curtain. Jadi gorden di belakang ini bisa dianalisis warnanya apa. What is the color of this curtain? What is the color of this bros? What is the color of this watch? What is the color of this veil? Dan lain sebagainya. Interaktif langsung begitu. Jadi terasa semakin natural. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga tetap semangat, semoga tetap berkah, dan senantiasa berupaya untuk menghindari keluhan, karena tidak ada masalah yang tanpa jalan keluar. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin apabila masih banyak kekeliruan. Mohon maaf lahir dan batin bila masih banyak yang belum dipahami, dan mohon maaf lahir dan batin jika materinya baru sampai di sini. Insya Allah akan dibuat konten lanjutannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan kita bersama-sama dalam berbagi ilmu pengetahuan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap ikhlas, tulus, dan senantiasa sabar. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.